Assalamualaikum teman-teman. Hai, coba tebak, Buria dan Budia ada di mana ya? Siapa yang tahu kita ada di mana sekarang? Tuh, kita ada di Enzo Pet Shop and Clinic. Hari ini Buria dan Budia mau ajak teman-teman ngapain sih? Kita akan berbagi seputar liputan Buria. Kita akan kayak berita berbagi nih. liputan atau informasi buat teman-teman tentang Pet shop dan hewan peliharaan. Oh, betul sekali. Dan akan ada apa saja di dalam pet shop ini ya? Selain mungkin yang teman-teman sudah tahu nih, mungkin teman-teman sudah tahunya di pet shop itu hanya menjual makanan-makanan kucing. Padahal banyak Budia selain betul. itu. Dan juga nanti yang lebih spesial lagi, kita akan bertemu dokter hewannya loh Buria. Yeay. Wah, Buria udah gak sabar nih Iya, Budia. Buria juga gak sabar Buria. Oke, kalau gitu yuk kita jalan-jalan ke pet shop. Silakan masuk. Enzo Pet Shop and Clinic ini terletak di Ruko Kelapa 2 Residence, Blok K16 dan K17, Kelapa 2 Cimanggis, Depok. Di sini kita dapat membeli makanan-makanan untuk hewan peliharaan kita loh teman-teman, seperti untuk kucing, anjing, kelinci, dan hewan peliharaan lainnya. Selain makanan-makanan yang disebutkan tadi, di sini kita juga dapat menemukan beberapa perlengkapan yang digunakan untuk hewan peliharaan kita, seperti shampoo, sabun, dan beberapa jenis obat-obatan. Ternyata di sini juga menyediakan beberapa aksesoris yang digunakan untuk mempercantik hewan peliharaan kita, teman-teman. Wah, seru ya! Sekarang, Buria mau ajak teman-teman untuk menemui dokter hewan yang ada di sini. Yuk! Hai teman-teman, coba tebak, Buria sekarang ada di mana? Ya, Buria ada di ruangan praktek dokter hewan. Kali ini Buria mau ngobrol-ngobrol nih sama dokter hewan di sini. Namanya Dokter Dia. Yuk, kita temui dokternya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Oke, Sehat. Buria mau ngobrol-ngobrol nih sama dokter nih. Silakan, Mau kasih silakan. pengetahuan buat teman-teman di rumah. Oke, Yuk, boleh, silakan. Yuk, kita dengarkan ya. Pet shop itu apa sih, Dok? Oke, pet shop itu toko yang berisi makanan hewan, bisa makanan kucing atau makanan anjing, juga ada makanan kelinci, hamster. Kadang-kadang di beberapa pet shop yang cukup besar juga menyediakan makanan untuk ikan. Seperti itu. Ada beberapa tempat pet shop yang menjual hewan ya, seperti hamster atau kucing. Tapi untuk pet shop Enzo Pet Shop sendiri dari awal memang kami tidak pernah menjual hewan seperti itu. Kami hanya menyediakan makanan dan aksesorisnya saja seperti itu. Aktivitas apa saja sih yang bisa dilakukan di pet shop? Di pet shop itu banyak sih sebetulnya. Gini, selain belanja makanan kucing gitu, kadang-kadang di pet shop juga menyediakan jasa grooming. Grooming itu apa? Grooming itu memandikan kucing. Jadi kalau yang owner tidak bisa memandikan kucing atau hewan peliharaannya sendiri, itu bisa dibawa ke pet shop yang punya jasa memandikan kucing seperti itu. Profesi dokter hewan itu apa ya, Dok? Oke, dokter hewan. Ada yang udah pernah tahu tentang dokter hewan? Kayaknya sudah banyak ya, mulut semut-semut mah banyak yang punya peliharaan hewan, jadi tahu yang namanya dokter hewan. Jadi dokter hewan itu profesi dokter yang membantu hewan-hewan sakit. Juga bukan hanya hewan sakit sih sebetulnya yang ke dokter hewan tuh, jadi memang untuk vaksinasi hewan atau buat steril anjing atau kucing itu merupakan tugas dari dokter hewan juga. Itu jadi dokter hewan tuh profesi dokter yang pasiennya adalah hewan begitu. Hewan apa saja sih yang diperiksa oleh dokter hewan?
Oke, kalau belajarnya kita harus belajar semua hewan. Karena dokter hewan itu ya dokternya hewan gitu. Cuma setelah lulus banyak dokter hewan yang menspesialisasi dirinya sendiri. Terus dengan mengambil pelajaran-pelajaran khusus seperti itu. Nah, kadang-kadang kita terbagi menjadi spesialis hewan kecil atau spesialis hewan besar. Kalau hewan kecil biasanya kita belajar lagi tentang kita maunya apa, jadi praktisi. Berarti kita biasanya mendalami anjing, kucing, kelinci dan hewan-hewan yang kecil-kecil lainnya. Seperti itu. Bagaimana ciri-ciri hewan yang sedang sakit? Oke, di sini ada kucing namanya Belty. Belty ini sudah pernah ikut waktu itu ke TK 2-3 tahun yang lalu dan dia masih sehat. Dia umurnya sekarang sudah 5 tahun. Kucing betina sudah disteril. Jadi yang perlu diketahui ketika kita punya hewan sakit atau tidak, ciri-ciri yang paling terlihat ketika dia sakit, kucing sakit ya, saya ngomongnya kucing karena di sini ada kucingnya. Kucing sakit dia akan kelihatan bulunya ini kan kalau ini bulunya mengkilat, bagus. Nah, kucing sakit biasanya bulunya kusam. Terus mukanya juga banyak beleknya, banyak kotorannya seperti itu. Terus yang ketiga yang kelihatan pasti nggak mau makan. Biasanya dia makan sepiring penuh, dia tiba-tiba nggak mau makan. Nah, itu perlu kita curigai kalau dia itu sedang tidak sehat. Itu yang paling kelihatannya kalau di rumah. Terus juga buang kotorannya, harusnya dia normal, bagus, tiba-tiba dia diare, itu tanda-tanda tidak sehat. Seperti itu yang paling simpel sebenarnya. Pesan dari dokter apa ya untuk teman-teman yang mau mempunyai hewan peliharaan? Kalau kita mau melihara hewan, sebaiknya yang perlu dipikirkan adalah bahwa melihara hewan itu tidak hanya sebulan 2 bulan saja. Dia kan makhluk hidup yang juga untuk kucing misalnya bisa sampai 10-12 tahun. Dari situ kita harus punya niat memelihara tidak hanya jangka pendek. Jadi kita harus menyayangi dengan benar-benar. Menyayanginya seperti apa? Kita harus perhatikan makanannya, tempat makannya, kebersihannya, juga kesehatannya. Nah, kesehatannya apa? Kucing itu harus wajib vaksinasi juga sama seperti anak-anak yang harus imunisasi. Terus grooming 2 minggu sekali. Itu hanya untuk menjaga kulit dan bulunya supaya tetap sehat. Rutin ke dokter hewan untuk itu selain vaksinasi juga obat cacing, dijaga supaya tidak berkutu karena kalau kucing berkutu itu membawa penyakit kemana-mana. Memberikan tempat hidup yang nyaman ya, misal boleh di kandang tapi juga harus tetap bermain seperti itu. Atau misalnya kalau dia bebas di rumah, tempat pupnya harus disediakan selalu bersih, jaga kebersihannya seperti itu. Itu aja sih. Teman-teman, seru ya informasi dari dokter hewan tadi. Terima kasih banyak ya dok informasinya. Sama-sama Ibu, semoga bermanfaat ya. Iya, teman-teman insya Allah makin kaya pengetahuan akan cara merawat hewan dan bagaimana step-stepnya ketika kucingnya sedang sakit. Sekarang kita mau kemana nih dokter? Kita ke ruang grooming, kita belajar tentang grooming. Oke, yuk silakan. kita ke ruang grooming. Ikut yuk. Teman, tadi setelah lihat Bu Ria ketemu sama dokternya, Bu Diah juga ada nih di satu ruangan yang khusus memang untuk membersihkan hewan peliharaan. Kira-kira ruangannya seperti apa ya? Yuk kita masuk ke dalam. Permisi. Nah teman-teman, ini adalah ruangan untuk grooming atau untuk memandikan hewan peliharaan. Oke teman-teman, dokter tadi sudah menjelaskan bahwa salah satu perawatan kucing supaya tetap sehat adalah dengan grooming. Grooming itu adalah memandikan kucing. Memandikan kucing itu tidak perlu tiap hari seperti kita mandi sehari 2 kali. Tapi untuk kucing ataupun anjing itu hanya cukup sebulan 2 kali. Jadi setiap 2 minggu sekali. Selain menjaga kebersihan kulit dan bulu, grooming itu juga salah satunya kita melakukan potong kuku. Jadi kuku kucing itu supaya tetap bersih, tidak terlalu panjang. Misalnya dia suka main tanah seperti apa, terus si kukunya tetap selalu bersih.
Seperti itu. Peralatan grooming yang ada, kalau misalnya mandinya di pet shop, standarnya adalah yang pertama yang senjatanya grooming adalah potong kuku. Potongan kuku seperti ini. Ini bisa dibeli dan dipakai sendiri di rumah. Tapi memotong kuku kucing itu memang harus hati-hati, jangan sampai terlalu pendek, karena nanti kalau terlalu pendek dia akan luka kukunya dan berdarah. Seperti itu. Selain itu, grooming kucing yang utama nih, yang paling penting juga yang kadang-kadang suka lupa orang, juga memotong telapak kaki, bulu telapak kaki bulu di telapak kaki seperti ini. Kenapa mesti dipotong? Kucing peliharaan biasanya dia hanya tinggal di dalam rumah, lantainya licin. Kalau dia bulunya panjang, dia akan kesulitan untuk berjalan. Pada akhirnya nanti dia suka kepleset atau jalannya dengan perutnya. Itu sangat berbahaya. Makanya memotong bulu di telapak kaki itu juga termasuk wajib di grooming kalau di pet shop seperti itu. Gitu. Pertama, sebelum memandikan seperti itu ya, potong kuku, potong bulu di kaki. Kemudian kalau bulu-bulu panjang biasanya kita sisir dulu, kita hilangkan gimbal-gimbalnya, bulu-bulu yang menggumpal seperti itu. Lalu setelah semua rapi, dibersihkan telinganya juga dengan cotton bud dan juga bukan dengan baby oil atau air. Kita menggunakan pembersih telinga khusus seperti ini, ear cleaner. Kenapa kita tidak menggunakan baby oil? Karena baby oil itu berminyak, pada akhirnya sulit untuk dihilangkan dengan sabun. Kucing akan merasa tidak nyaman, akhirnya dia garuk-garuk, akhirnya jadi luka. Seperti itu. Setelah dibersihkan telinganya dengan cotton bud, ini juga tidak terlalu dalam dan hati-hati supaya karena berbahaya juga kalau terlalu dalam. Lalu kita mandikan. Mandikannya pakai shampoo khusus kucing. Nah, shampoo yang dipakai untuk memandikan kucing juga khusus untuk kucing, bukan shampoo yang buat manusia atau anak-anak seperti itu. Kenapa? Karena kucing itu membutuhkan shampoo yang berbeda pH dengan manusia. Nah, di Enzo yang biasa kita pakai adalah ini. Standar grooming kita selalu pakai shampoo yang anti kutu dan free anti cat shampoo, itu pasti. Jadi mau kucingnya tidak ada kutunya atau tidak, kita selalu pakai shampoo ini. Kecuali kalau kucingnya datang ke sini dengan banyak jamur atau skabies, biasanya kita ganti dengan grooming terapi, grooming khusus penyakit kulit. Nah, biasanya kita pakai shampoo-nya juga khusus seperti ini. Di Enzo tidak pernah pakai shampoo yang buat manusia atau buat baby, khusus buat hewan. Seperti itu. Nah, begini. Okay. Nah, teman-teman, alhamdulillah nih beltingnya sudah bersih. Insya Allah beltingnya nanti sehat terus ya, Bu Dokter ya. Insya Allah. Iya, terima kasih Bu Dokter. Sekarang beltingnya sudah mau istirahat dulu teman-teman. Dadah. Gimana jalan-jalan kita hari ini ke pet shop? Seru kan? Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan banyak pengetahuan ya. Iya dong, selain hewan-hewan teman-teman di rumah jadi sehat dan insya Allah selalu bersih, Bu Ria. Iya, betul sekali. Wah, perjalanan hari ini nih ke pet shop seru banget ya, Bu Ria ya. Seru Mulai banget, tadi Bu Ria. kata Bu Dokter juga teman-teman harus merawat kesehatan hewan karena hewan itu ciptaan siapa, Bu Ria? Ciptaan Allah. Allah. Jadi kita harus sayang sama Iya, binatang. betul. Jangan lupa kalau teman-teman punya hewan dan merasa hewannya sedang sakit, kita bawa nih ke pet shop karena ada dokter hewannya juga. Betul, Bu Ria. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Insya Allah nanti akan bertemu lagi di outing berikutnya. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.